Nah, kita mau bilang dulu ya nih. Nah itu kan tempat kita suasana baru nih. Oke. Di tempat di mana teh? Kita tempatnya lokasinya yaitu ada di Gedung Kreatif Center lantai 2. Terima kasih juga buat siapa? Terima kasih juga buat Febri dan juga rekan-rekan. Ya, terus juga kita selain itu kita juga mengucapkan terima kasih buat Om Azus. Terus juga kita mengucapkan juga buat pemerintah yang ada di Badan Koordinator Wilayah yang selalu menjadi tetangga di Gedung Kreatif Center ini ya. Oke. Dan ini ya kawan-kawan ekrab lah ya. Oke, iya. Nah, kebetulan ini kita juga disupport ya sama tim ekonomi kreatif Purwakarta. Oke, untuk kita kutas-kutas nih. Apa kita takut sama reptil dan lebih luas lagi ya. Tentang reptil itu bagaimana dan bagaimananya. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu lah. Ya kita kenalan dulu. Ini ada dari Reptil Community Purwakarta ya, atau untuk bahasa Indonesianya adalah Komunitas Reptil Purwakarta. Nah, ini nih kalau kita masang reptil nih ya, mungkin untuk sahabat aspirasi yang sedang ada di perjalanan ataupun yang ada di rumah, reptil ini berasal dari bahasa Latin yaitu reptan, yang artinya adalah merayap ataupun melata ya. Nah, jadi ini binatang-binatang yang ada di depan kita di episode kali ini adalah, jadi binatang-binatang ini adalah disebutnya itu kingdom of animal ya. Jadi rajanya dari semua binatang. Oh, gitu. Nah, coba kenalan dulu. Kita kenalan dulu nih, ini ada dari mana? Oke, nama saya Iwan dari komunitas PCP Reptil Community of Purwakarta. Ini ada rekan saya serta dari Reptil Community of Purwakarta juga sama. Nah, ini oke nih ya. Kita untuk tahapan ke pertanyaan nih ya. Untuk siapa dari apa namanya? Iwan. Nah, ini untuk masalah reptil ya, terutama ini yang sering jadi perbincangan di negara kita, ya kan. Nah, reptil ini ada dua. Nah, ini katanya ada yang dilindungi sama negara, sama yang tidak dilindungi. Nah, itu apa aja sih? Nah, kasih tahu ke sahabat aspirasi yang ada di rumah. yang dimaksud hewan dilindungi oleh negara ya. Itu adalah hewan yang statusnya atau konservasinya sedang menurun. Yang dikatakan punah, sudah hampir punah, maka dari negara pasti akan Dilindungi dong. Artinya dilindungi tidak sembarangan orang untuk memelihara. Ya. Tidak sembarangan juga untuk berburu. Oh, hati-hati nih buat para pemburu. Amatiran ya. Dan juga untuk kelestarian Alam. supaya nggak punah. Gak pernah, betul banget. Iya. Ini kalau kata orang buku saudaranya itu katanya ini tuh kita tuh harus bisa menjaga atau melestarikan alam kita ya. Jadi untuk sebagai aset sampai ke anak dan cucu cucu kita nanti katanya ya. Betul. Nah kalau untuk dari reptil sendiri itu base campnya di mana sih? Biasanya Gang Beringin. Di Gang Beringin sama di Gubernur ada dua base camp. Kalau di Gang Beringin itu sama hewannya ngumpul semua apa? ada. Oke. Kebanyakan sih dari reptil ular. Ular iguana. Karena alhamdulillah ya hewan yang kita dilindungi dan kita pelihara. Oh ya, jadi udah tahu lah ya dari teman-teman sendiri. Ini bisa ini yang dilindungi atau Nah, kalau yang dilindungi ini kita ngomong-ngomong ke dua reptil tersebut ya, dilindungi dan yang tidak dilindungi nih. Ini kalau misalnya yang dilindungi itu apa aja sih? Kalau dari reptil, Ya, yang pertama yang ada di NTT. NTT. Komodo. Komodo. Itu kan salah satu tujuh kajian dunia ya. Kita termasuk jenis reptil kadal terbesar. Aset dunia itu namanya. Dan nama latinnya Pachydermus comodoensis ya. Ya itu salah satunya dilindungi oleh negara. Dan ada juga buaya muara atau Crotalus crocodile. Crocodile ya. Crocodile
Mereka tuh dilindungi juga. Ya. Jadi pokoknya teh yang ambil guna. Ya. Seperti anak ini kita lestarikan. Tapi emang seru ya kalau kita yang tadi tuh yang dibahas adalah yang dilindungi sama negara. Nah ini yang tidak dilindungi sama negara apa sih? Banyak sih. Banyak. Kayak kura-kura. Kura-kura, dari jenis kura-kura ada kura-kura Brazil, kura-kura Ambon juga dilindungi. Tapi ada salah satu jenis kura dari Sulawesi yang dilindungi. Kura-kura Ambon Manise. Kura-kura emis atau mati gajah. Nah, itu dilindungi negara dari Sulawesi. Gajah. Gajah kayak gitu ya. Pasti ada Sulawesi dari Indonesia. Oke ya, nah itulah ya sahabat aspirasi ya. Jadi sahabat aspirasi udah tahu kan mana reptil yang dilindungi sama negara dan mana reptil yang tidak dilindungi sama negara. Nah kita nih bro, kalau Indonesia ini kan negara kita ini kan sumber kekayaannya banyak banget ya. Dari mulai kuliner, suku dan bahasanya juga ya. Terus juga provinsinya juga udah boleh dibilang kita itu udah terkenal di internasional ya. Nah termasuk ini ada salah satu binatang-binatang yang di depan kita ini sahabat aspirasi ya. Nah ini kalau tahu bro, negara kita ini kurangnya apa lagi sih? Malah kita itu kan banyak banget ya kekayaannya. Banyak. Betul, banyak banget pokoknya mah di Indonesia itu kayak akan budaya dan Malah di hewannya ya, daerah Papua sana. Teh, pengen tahu nih Teh, Apaan sih? apa nih jenis-jenis apa? Setuju banget. Nah buat sahabat aspirasi ini ya kita bakalan bertanya-tanya dulu alias talking ya. Nah ini bola-bolanya itu apa jenis-jenisnya apa aja nih? Ini yang ini apa dan ini dan itu apa dan yang di bawah itu apa? Dari Malaysia. Nah ini jenisnya ular buah Triton imperator. Jadi ular buah ini habitatnya bukan asli dari Indonesia. Dari mana dong? Dari Amerika. Wow. Amerika Impor ya? Ada Pulau Karibia ada. Berarti itu kalau di negara kita boleh dibilang langka ya sahabat aspirasi. Dan panjangnya juga enggak panjang seperti ular saja. Paling 2 meter 1,2 meter. Buset dah. Nah, kalau ini kan pasti kan masalah kalau misalnya ada sahabat aspirasi menanyakan itu untuk makanannya beda-beda nggak sih? Apa sama? Untuk makanannya hampir sama sih juga. Kayak ayam. Ayam, biasa yang mamalia, dibungkus, biji. Dan ada ini, Itu apa? Reticulatus vena. Wah, di sini. Oh, di Indonesia. kasih. Bentar deh bro, ini kayaknya yang kemarin dipakai di film KKN Desa Kembali ini. Nih buat sahabat aspirasi yang kemarin udah pada baca atau melihat komenan-komenan di produser Maluku Punjabi, akan ada yang menanyakan Pak produser itu maaf itu ularnya asli apa bohongan katanya, yang dipegang sama si kemarin Badara Wuhi. Iya. Ini jenisnya. Dan Colatus Reticulatus python alias ular piton. Oke. Jadi kita mah disebutnya ular sanca kumbang, sanca batik gitu ya. Ya ini kan batik ya. Karena ini ular ini yang lagi trending gara-gara film KKN itu. Nah kita kembali lagi ini kita tadi itu kita menanya-nanyakan buat sahabat aspirasi bang saya ada yang tanya. Ini si Badara Wuhi ini ukurannya berapa kali berapa? Nah untuk si piton ini untuk ukuran ya luasannya bisa nyampe 12 meter. Si Reptilanus piton ini gitu ya. 12 meter. 12 meter, woi. 12 meter ini panjangnya dari mana ke mana ya? Mereka sebagai ular terpanjang. Oh, Terbesarnya kan anaconda. Jumanji. Jumanji Anaconda buat kalian yang suka nonton film-film barat. Nah, ini katanya adalah salah satu yang sering dijadikan di film-film barat itu ya. Nah, itu setelah itu yang itu Ini nih ada nih si Amel namanya ya. Amel. Mohon maaf ya, sahabat aspirasi. Sahabat saya satu ini katanya takut banget dengan gue. Nah, Ini jenis sama jenis kayak gini. Oh. Reticulatus vena. Cuman kelainannya sebut albino. Ya, nih bentar nih ayah. Nih sahabat aspirasi. Nah kalau di Purwakarta kalau misalnya ada yang menemukan
Tergantung moodnya ya. Tergantung pelihara. Tergantung moodnya. Bro, kalau kata gua dikirain manusia aja yang gue lagi bad mood, gue lagi gak mood. Iya, juga ada gitu. Sama, dan kalau itu bisa stres, iya. Butuh healing kayaknya ya. Nah, kalau ini nih, kalau misalnya apa tadi kan yang mulai yang satu lagi ini ya, mungkin makanannya kayak ular ya. Kalau ini apa sih? Sama. Sama. Sama, Unggas gitu ya. Oh berarti ini juga sama ya ayam gitu ya? Iya. Oh oke. Ini menarik ya bro. itu tuh si siapa ini? Icung. Ini Icung. Oh ini ya ada si ganteng Icung ya namanya ya. Ini iguana ya. Iguana. Nah ini untuk si Icung ini berapa tahun sih Pak? Kurang lebih 6 ya. 6 6 tahun sahabat aspirasi. Wow. Ini untuk kelahirannya bulan berapa ya? Tanggal berapa gitu? Takutnya aja ada yang birthday gitu ya. Takutnya ada yang birthday ini si Icung ini sahabat aspirasi gitu kan. Iya betul. Dan ini hewannya bukan asli dari Indonesia, dari Sama juga. Dari Amerika ya. Peru, El Salvador, El Salvador. Nah, Pencetus pion Perenopea dong. Rasa padang. Rosalinda. Iya, Ferguson. Kalau sendiri ini punya peliharaannya nggak atau punya. punya? Oh ini gua kalau Sama ada. ada juga betul. Ah. Saya lebihnya ke Venom. Biar bisa, spesialis hewan berbisa. Kobra, sahabat aspirasi kobra ya. Venom itu adalah kobra ya. Itu kan artinya ya. Nah, ini buat sahabat aspirasi kalau ada yang bertanya ya, itu kalau misalnya ular yang sering dipakai di serial India itu tipe kobranya kobra apa nih? Kobra biasa lagi kalau di Indo Barat kayak semacam kobra Sumatera gitu, kobra mini. Oh, Iya. begitu kan. Mau nggak? Ya, gue sih pengen. Gue sih pengen daripada apa melihara pacak yang melihara ular. Ceplosan ya. Ini ada keunikannya dari ular buah ini. Apa? Kalau yang lain kan Pak, mayoritas bertelur ya. Nah, ya ini apa? Kalau ini melahirkan. Dia langsung bertelur langsung anak. Ada ya. Kalau yang lain Ya. mungkin bertelur ya. Wah ini berinduk. Bisa jadi Anak ya. Iya induk. Bisa gitu ya. Jadi ya kita inkubasi juga. Nah, tadi ini ya kita kan udah sedang memperkenalkan si ganteng ini nih, si ganteng kalem ya. Oh kata kasarnya si Jaim ya. Ini si Icung ini kalau untuk makanannya kayak gimana ya? Sayur. Namanya sayuran buah-buahan. Oh. Gitu. Jadi pantesan yang muka-mukanya agak-agak glowing gitu ya. Yang glowing. Iya itu kayak muka aja serem. Matanya yang serem. Muka serem mau makan daging. Sahabat aspirasi, nih buat kalian-kalian yang pengen mukanya cakep ataupun cantik ya. Terus? Jadi jangan lupa sering-sering makan makanan buah-buahan. Masa si Icung aja sering makan buah-buahan? Lah kita sendiri katanya pengen ganteng. Nah, harus apa ada perawatan dari dalam bener nggak Cung? Ya. Untuk komunitas sendiri nih agenda rutin kumpulan kayak gitu. Ya, Apa? kita biasanya di CFD Sumbulet tiap hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Dari jam berapa Dari jam 8 sampai? 11. Oke. Nah, buat sahabat aspirasi kalau misalnya pengen weekend kemana-mana, nih sahabat aspirasi kalau saya ingetin, jangan jauh-jauh ke kebun binatang Raya Bandung, apalagi ke kebun binatang Ragunan yang ada di Jakarta Selatan. Udah apa malas di malas di jalan ya. Niat datang aja dapat car free day di situ boleh. Nah, udah gitu kan udah banyak binatang-binatang yang sering berseliweran ya. Nggak usah, mobil, Reptil. kayak kopor, kecil, kita kecil. Oh, Sugar glider, Sudah apa? sugar glider, Mamalia sih, sugar dari Mamalia. Tupai, musang. Dinosaurus ada tak? Musang nih. Oke nih bro ya. Ini kalau misalnya ada sahabat aspirasi. Nah lu bro pernah nggak sih misalnya kayak apa? Gue tuh udah ngerti gue punya peliharaan, Ya. cara perawatannya seperti apa, cara maksudnya itu cara untuk menafkahinya ya kalau manusia itu ya. Nah seperti apa? Yang terakhir nih, yang ketiga nih pertanyaan ya.
ular ini apa misalnya kayak vaksinasi ya? Oh, ya vaksinasi. Sering itu berapa kali dalam per bulan? Tergantung ini sih, kan ada 2 bulan sekali. Ya. Atau misalnya ini misalnya bangga sekarang ya kayak misalnya aku mau apa kayak vaksin deh ke dokter hewan. Padahal kan di dokter hewan itu kan bukan hanya binatangnya itu aja ya. Nah takutnya misalnya mungkin ada pertanyaan itu kalau responsi dokternya kayak gimana? Ada nggak sih kejadian yang Malah kita ditolak. ditolak sama aspirasi? Ya, waktu itu kan kita punya tuh teman kita dua nggak makan. Ya, nggak mau makan. Nggak mau makan. Siap. Nafsu makannya lagi berkurang, Ya. lagi bad mood gitu ya. Mau disuntik vitamin, terus ke pemprov gitu ya. Nah, kita di sana, ya nggak nerima sih itunya. Si dokternya cewek cowok. Cewek. Oh cewek biasanya nih. Kita jangan nerima reptil, apalagi ular. Oh, lucu banget sih kenapa sih ada dokter yang takut gitu ya? Geli kayaknya. Kayak Biasa nanganin mamalia, Ya. anjing, apa. Terus? Ini datang tiba-tiba mau vaksin bawa ular. Kemarin kaget. Aku terkejut ya. Terkejut. Oke nih ya, tadi kita kan masalah pembahasan apa? Masalah perawatan ini. Ini untuk penanganan. Biasanya Dari gigitan penanganan kalau misalnya. nggak sakit gitu. Iya. Ular sakit. Ya. Ya kalau misalnya ini ular sakit tuh takutnya entah itu takutnya ada rabies kah? Nggak bias. Gonggong kali nggak bias. Ya, iya sih. Nah gimana? Jadi kalau misalkan untuk penanganan gitu ya untuk si ularnya, Kelihatannya sakit ya? ya biasanya suka kelihatan gitu dari ularnya gitu kan, ya dia mungkin kayak pakuran kan, kayak suka keluar lagi. Atau kalau di kucing itu ada herpes ya? Iya. Itu tanda-tanda sakit seperti itu. Nah, biasanya kadang suka mau makan gitu. Kalau kita ini Pak, misalnya ini saat ini, wah ini peliharaan gue nih panas nih, itu ngecek suhu badannya kayak gimana gitu? Kalau misalkan dari jenis reptil ya, untuk pengecekan suhu badan, Juga sih. pernah sih. Nggak mau Rambutnya. Nah kalau ini si apa si icung ini kayak gimana? Sama juga itu. Icung Sama juga. juga. Oh. Kalau penyakitnya kalau iguana musim hujan. Oh, Dari lampu. Itu. Kenapa lu? Ya, ini dari Batuk. muncul. Nah, bersin ya. Bersih. Oh. Tangan ini enggak? Kalau nggak kalau ini sudah mah salesma ya, sahabat aspirasi. Salesma alias pilek, dia batuk dan pilek gitu ya. Siapa paracetamol? Kalau paracetamol nah ini kalau misalnya si icung ini kalau misalnya sakit atau kena pilek gitu ya, itu penanganannya Itu gimana? kita dijemur. Dijemur seminggu sekali. Apa sih? Tiap hari kalau dengan keadaan dia lagi sakit, usahakan jemur 15 menit setiap hari. 15 menit. Langsung dibuat per hari. Oke, pagi-pagi ya. Sahabat aspirasi, dikirain kita doang yang harus jemur ya. Ternyata si icung aja kayak banget lucu. Bersinar orang aja. Jadi dia kulitnya itu eksotis ya. Kalau di pantai ya. Oke ya. Terus kalau ini apa? Suhu ular sendiri cocoknya berapa gitu? Untuk suhu ular ya di kandang paling kurang lebih ya 30. Ya maksudnya itu akan cocok dan Cocok nggak? Di sedikit Misalnya lembab kayak Bandung, tiris gitu ya. Bapak beli jangan. Oh, bapak jangan. Kalau yang ularnya Terlalu panas jangan dehidrasi. Dehidrasi. Aku haus. Ya, dehidrasi. Aku haus. Oke. Nah itu kita tadi ya sahabat aspirasi ya untuk masalah penanganan kalau misalnya ini peliharaan gue kenapa kok bisa sakit gitu ya. Ya. Nah ini untuk misalnya ini nih yang paling sering terjadi nih ya. Apa itu? Misalnya kayak apa kita P3K atau darurat ketika misalnya kita kena gigitan ular ataupun misalnya birukan atau misalnya kayak kita menemukan apa ular yang sedang berkeliaran di mana gitu ya. Gimana? Nah, pertamanya sih kalau misalnya terkena kita luar ya, dimobilisasi. Mobilisasi itu. Pertama kita jangan banyak gerak. Kalau misalnya kita digigit di tangan, jangan banyak gerak. Oh ular yang tidak berbisa ya. Berbisa. Oh yang berbisa. Berbisa. Jadi semakin kita panik, semakin kita banyak gerak, otomatis si bisanya cepat ke jalur jantung. Itu kalau misalnya kita
nemuin seseorang yang terkena gigitan ular terus disedot gitu. Oh itu nggak bisa. Mitos tuh. Mitos. Gak bakalan keluar kalau bisa keluar, mau disedot, mau Karena kan udah dicedot udah ya. saat ini ke pembuluh darah kalau bisa keluar. Kayak di pen kali ya. Nah, bisa. Ular di kita ini bro ya, lu tau gak sih ya, kenapa sih kalau ular di kita itu suka ada kaitannya dengan mistis katanya. Betul. Nah, Pandangannya ini gimana, Kak? pandangan A sendiri ini gimana ya? Mistis. Kalau untuk soal ular di mistis ya, sebenarnya sih Terutama buat di daerah kita nih, kalau Indonesia itu terkenal dengan ya sebab horor kan. mitos sih. Mitos. sih. Mitos ya, berarti nggak ada satu pautnya sama mistis. Iya. Karena ada sebagian orang misalnya kayak gini, wih ada tamu tadi undang nih gitu kan. Karena saya pengalaman ya, saya bawa ular putih, Ya. bawa ular putih jenis ya senja. Hmm. Jadi kira ular siluman. Hah? Dikira orang-orang Dikira ular siluman katanya. Padahal kan itu ular emang dia kayak gitu. Iya. Dia nusi. Kayak Putih, putih aja kalau itu ular. Sama orang-orang ular siluman, ular kejadian kan gitu. Emang sih asal tradisi ya sebenarnya, cuma boleh ya tradisi asal batas aspirasi ya. Tapi kalau misalnya secara berlebihan itu tidak baik. Ya. Itu tuh kalau yang pakai garam apa tuh? Ah, Ya, itu untuk garam juga sama. Mitos. Oh, mitos. sebenarnya. jadi kan di aku apa dia ngomongin di sini. Sayang gitu. Saya mubazir gitu ya. Ngomong nih buat masak. Mau garam, garam gak pengaruh sama ular. Ya, jadi apa tuh caranya? Kalau Ya. ular biasanya masuk ke rumah ya, kalau makan rumah selalu bersih. Oke. Nah, ya. Terus jangan simpan tumpukan barang ya yang Iya. lembab, karena kan takutnya jadi tempat Jadi sasaran ular juga ya. suka ular kalau tempat agak lembab, Heeh. terus penuh barang, tumpuk-tumpuk gitu. Jadi sekarang musim hujan gitu. Iya lah. Biasanya kalau musim hujan ular itu gimana? Pak? Biasanya dia langsung di tempat yang Yang aman, yang Aman. aman. Oh. Untuk berteduh ya. Jadi cari yang tempat yang pas kayak gimana nih katanya sahabat aspirasi. Ya. Terus ada lagi nih bro, itu biasanya kalau warga itu ya, kalau di Indonesia itu ya, kalau misalnya ada menemukan ada ular di WC. Nah, ini sering kejadian. Di rumah ya. Iya. Karena ada usia-usianya. Cara musimnya kayak gimana nih? Biar sahabat aspirasi pada tahu nih. Selain itu kan jangan mitos ya. Hmm. Kalau emang bagusnya pakai bau-bauan seperti karbon. Karbon. Disiram aja di saluran WC-nya. Ya. karbon, pakai cuci lantai. Ya seringkali kita sekali sahabat aspirasi harus bisa membersihkan WC yang ada di rumah masing-masing ya. Antisipasi. Antisipasi. Kalau misalnya berada ke rumah nih, bingung cara pindahnya gimana? Ya. Ya kita cari aja benda sekitaran rumah seperti Sapu. sapu, terus koki, yang penyerap sampah. Ya, ya. Nah kita pindahin aja pelan-pelan. Kalau emang kalau orang itu dibunuh kan, Ya. biasanya orang takut bunuh orang nih, sih, apa gitu kan. Pindahin aja ke tempat aman, kalau nggak tutupin aja pakai ember, terus kita panggil yang ahlinya aja. Oh. Nah, kalau untuk pemanggilan nih, komunikasi sendiri bisa nggak? Misalnya ada warga, gitu, kita pengen manggil komunitas reptil, bisa? Ada. Takutnya misalnya ada sahabat aspirasi yang sedang di perjalanan ataupun yang ada di rumah ya. Jadi kalau misalnya sahabat aspirasi menemukan apa reptil ya ular jenisnya apapun itu misalnya kayak bayawa terus apa lagi tuh buaya ya. Nah itu seharusnya jangan jangan diliarkan lagi gitu kan ya. Tapi ini gimana caranya untuk penanganannya? Nah jadi sahabat aspirasi jadi gak usah bingung-bingung nih ya. Sahabat aspirasi bisa langsung saja follow di Instagram officialnya di @reptilcommunity ya. Ya, RCP alias Komunitas Reptil Purwakarta. Nah nanti di situ sahabat aspirasi sudah ada tertera kontaknya untuk cara menghubungi seperti apa. Jadi biar dari tim RCP sendiri yang bisa langsung menanganinya ya. Ya, bisa lewat DM. Bisa lewat juga nih. Tapi hati-hati nih kalau misalnya buat sekali lagi buat sahabat aspirasi yang kalau misalnya menemukan ular ataupun reptil apapun itu jenisnya, jadi jangan dilempar lagi. Gitu. Tapi untuknya takutnya nanti misalnya nanti ada dari pihak komunitas reptil Purwakarta ada yang mau secara maksudnya itu dibiarkan
antisipasinya gimana itu, Pak? Kalau ketemu nih ya, kita lagi jalan, tiba-tiba ada ular, kita stop aja. Stop, apa itu? Berhenti kan? Bukan, Oh, Stop bukan sebenarnya. Stop itu apa? stop itu kayak itu silent. Silent itu kita cukup diam dulu. Yang dulu. Diam dan jangan apa menimbulkan banyak gerakan. Iya. Gerakan supaya tidak ada serangan gitu kan. Nah, terus tag thinking. Tinggi. Positif dulu. Pikir positif nih, si ular mau nyerang kita apa? Apa hanya sebatas mau melintas aja? Ya. Ya, yang perlu di bambu lah di mana? Harus berpikir. Terus bisa Observasi. observasi. Kalau misalnya kita di keadaan darurat, kita lihat sekeliling kita. Ya. Kita kalau misalnya kabur ada jurang apa? Lebih kan? Lebih bahaya kan? Kalau misalnya kita ada space sedikit ya kita geser. Kita geser dulu untuk menghindari lah. Nah, terakhir prepare. Rencanakan dulu. Siap-siap. Kalau kita mempunyai skill, kita mau tangkap ya tangkap aja udah kita adain. Kalau memang nggak punya dia tinggalin aja. Kalau yang punya skill takut. Udah soal itu nggak bakal nyerang kita kalau kita nggak mengganggu. Benar. Saya juga ada punya skill. Ya. Nah, Lari. Nah, terus ini, bro, tenang dulu kita kayak dulu ke tim aspirasi. Apakah ada yang punya skill tim aspirasi? Bisa cara nangkap ular, tapi jangan nangkap cewek ya. Siapa sih Aseta kan ini spesialis ular berbisa. Pernah ngasih digigit ular sama ular berbisa? Ya, untuk ini ya, kalau bisa gitu ya sering sih. Sering. Tapi kok mau gini-gini aja? Keserolong. Masih tebal ya, kebalannya ya, masih tinggi. Udah tahu lah ya cara apa penanganannya yang ular berbisa itu seperti Yang apa. ini ya sudah nyoba di kita ini di Indonesia ada satu jenis serum atau bisa ular yang bisa sama 3 jenis Apa ya, Pak? yaitu ular kobra, terus bungarus, terus itu orang ibu atau ular tanah. Nah, bisa itu ada serumnya di kita di Indonesia. Kalau misalnya king cobra, kan belum ada di kita. Belum ada serumnya. Kalau Indonesia, berarti kalau misalnya orang Indonesia ada terjadi di kobra harus cari luar negeri apa? Luar negeri ada nggak? Belum tahu juga ya. Di India ada, di India Thailand. Ya, Bro, nah buat sahabat aspirasi nih, buat cara yang pengen menetralisir yang akibat sengatan ular tuh ya, itu jadi pakai serum yang tadi ya. Ya. serum nanti bisa. Serum Tersedia di bisa. rumah sakit. Cuma untuk 3 jenis ular di Indonesia. Karena nggak bisa katakan. Mohon maaf ya sahabat aspirasi, jadi kita tidak menyebutkan harganya ya. Jadi sahabat aspirasi bisa langsung saja datang ke rumah sakit masing-masing. Ya, kalau pengen tahu harganya ya coba aja bayarnya. Coba sengaja aja pengen digigit cuma pengen tahu harganya. Jangan. Nah, terus juga nih ya kita kalau di Indonesia ini kan kita kan kayak reptil ini gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi untuk para pemburu nih ya, buat sahabat aspirasi yang suka bertanya-tanya, kan suka ada yang amatiran. Pemburunya itu ya. Cuman kadang nggak tahu entah itu tujuannya itu maksudnya itu buat dijadikan apa gitu kan ya. Kadang kan mungkin kan untuk teman-teman yang ada dari RCP ini ya mungkin tahu dong bahwa untuk pelaku kejahatan itu gitu ya akan dikenakan pasal atau ayat tertentu nih sahabat aspirasi. Nah menurut teman-teman RCP sendiri seperti apa tuh untuk para pemburu amatiran? Hati-hati loh. Dan sebaiknya jangan. Nah, soalnya kan kita kalau memburu kan ada hewan kan ya bang. Belum tahu gitu ya hewan dilindungi apa tidak. Iya. Kadang-kadang kan hewan punah kan itu. Iya, ya. Ada warga masyarakat Purwakarta ini pengen beli, tapi ada reptil. Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Pengen beli bisa. Daripada kita pengen beli tapi mau sakit, masain ya. Ya. Di alam kan bahaya. Daripada kita nyuri dari alam ya, itu sama aja pencurian aset juga bahkan ya sahabat aspirasi. Kalau kulit kan kita nggak dapat ilmu juga cerita cara perawatan seperti apa. Karena kita harus sendiri. Kalau di komunitas pasti edukasi dulu ya. Ya, pasti kan ada apa kayak tutorialnya ya. Iya. Sedikitnya banyak sedikitnya tadi kasih edukasi. Nah, juga kalau teman-teman aspirasi nih yang mau gabung ke kita nih, Nah, iya. dia
supaya kita Ya, aku bisa menjadi temannya. Tapi lu tau nggak bro? Nah ada salah satu cerita para nabi, ini Nabi Sulaiman loh. Nah ini salah satu kisah yang belum pernah mungkin sama sahabat aspirasi yang mungkin didengar ya. Sahabat nih, tau nggak? Nabi Sulaiman aja itu sangat mencintai yang namanya hewan. Iya. Apalagi kan kayak ini nih, kayak teman-teman kita di depan ini nih itu sama si Amel gitu ya. Jadi kita bukan hanya berkomunikasi itu bukan dengan hanya sesama manusia ya. Nah dengan hewan seganteng kayak gini aja kita bisa mengajak komunikasinya seperti apa gitu kan ya. Jadi kayak tadi itu apa kayak perawatan juga ya. Terus kayak apa istilahnya itu kayak memberikan kalau misalnya ini sakit itu jadi kayak diberi pengobatan gitu kan ya. Nah berarti kan kita itu kan sama-sama seperti itu menjaga alam ya kan. Menjaga apa melestarikan lingkungan kita ya sahabat aspirasi. Nah jadi Nabi Sulaiman aja itu mengajarkan kita itu untuk mencintai sesama makhluk hidup. Jadi bukan untuk memusnahkan, bukan ya, tapi hati ini. Gitu. Jadi makanya Nabi Sulaiman aja tuh sekecil apapun itu kecoa, sahabat aspirasi langsung diajak berkomunikasi. Seru. Dari kecoa sampai hewan buas juga. Jin juga itu sama Nabi Sulaiman mah katanya diajak berkomunikasi juga. Nah, ada juga mungkin pengen. Ya, baik. Nah, bedanya Nabi sama kita kan Nabi punya mujizat. Nah, kita barangkali mau nih apa kayak Nabi Sulaiman terus gue pengen tidur bareng sama buaya bobo. Tapi pernah gue juga sama kucing Anggora gitu. Oh iya. Iya dong. Ya. Nah ini nih ngomong-ngomong ya tadi kita pembahasannya adalah mencintai apa sesama makhluk hidup nih. Kan itu kan seru ya kalau untuk mendengarkan Nabi Sulaiman itu ya. Kisahnya benar-benar apa enggak luput dari hewan. Nah menurut teman-teman LCP seperti apa itu untuk tentang kisah Nabi Sulaiman itu? Ya jadi apa ya yang Nabi Sulaiman itu kita juga buat tahu Nabi Sulaiman juga kan mencintai hewan. Iya, benar. Kita juga haruslah mencintai sesama makhluk hidup. Ya, setidaknya kalau yang hewan kayak gini ya nggak kalau jijik atau apa ngeliat dia yang nggak usah lah dipukul dan lain-lain ya dengan apa gitu. Nah ini tapi bro ini kita nanya ke reptil dulu nih. Kalau misalnya ini reptil misalnya kayak tadi tuh si Badarampi, aku lagi bad mood gitu kan. Itu cara kita berkomunikasi seperti apa? Kamu kenapa sih gitu kan? Nah buat sahabat aspirasi yang penasaran gitu ya. Kalau untuk yang tadi gitu ya, kalau misalnya yang intinya bad mood kayak gitu, Bete gitu ya. kalau ya stres gitu ya. Mungkin butuh healing, ya. butuh jalan-jalan gitu ya, butuh shopping gitu ya. Cuma dari cara penanganannya ya kita secara perlahan-lahan dulu, buat dia nyaman dulu. Kalau misalkan sudah biasa gitu ya udah nyaman, ya insya Allah. Tergantung hatinya ya film ya. Iya. Tergantung perilaku kita kepada dia gimana. Nah kalau ini apa sih Icun sama si Amel sendiri kayak gimana? Untuk karakteristiknya itu ya. Kalau si itu sih cenderung dia Makanya ya Kan katanya ini Males. sahabat aspirasi ini si Icun ini katanya kalau pagi itu apa kayaknya lebih bersemangat. aktif kalau tadi Iya. Ya. Kalau siang katanya lebih kayak laporan ya gitu ya. Kalau sore aku mager gitu. Nah kalau ini Amel sendiri kayak gimana karakternya? Oh, Amel yang ada orang lainnya sih Ini siapa ya? Sama gitu ya. Sama. Nah, ini dan lo apa sih? Akan siapa? Iwan sama ini. Pengen nanya juga nih. Ya. Iwan suka sama reptil dari kapan? Maksudnya dari SD atau dari kecil? Apa udah kemakan dari bayi gitu? Masa, bro, masa dari bayi langsung ada ini? Jangan bilangnya. dari kecil dari sekolah. Kita mulai sekolah dulu kan kebun ya. Ada hewan apa? Bunglon, kadal, kabel, kantor, biara, itu penasaran. Nah, bola kayak satu. Jadi dulu mah ada orang edukasinya ya kan? Orang edukasi, cuma udah kawan itu. Udah kawannya. Iya. Kita bilangnya tangkap, bawa ke rumah, buat kayak Pulang nih misalnya ada misalnya lagi mampir tadi mau gitu ada apa tuh di atas sekolah mama aku gitu ya. Padahal
Ya, keluarga udah setuju, makanya aku Keluarga. keluar. Cuma kan pengen tahu aja. Jadi di sini ya tertarik lah miara. Jadi sehati gitu ya. Jadi kayak apa kalau untuk sahabat aspirasi itu mungkin bahasa itu adalah kayak ada rasa kepeduliannya gitu. Kan orang lain kan udah biasa ya kecil, yang lainnya udah biasa. Ya, domestik lah. Iya dong. Itu kan penasarannya gimana sih rasanya miara dolar gitu Ya. Yang lainnya. Kalau Anda tidak dari kemana? Saya dari usia 9 tahun. Nemu apa? Nemu apa tuh sudah enggak? Dari pertama pelihara gitu ya. Eksperimennya langsung maksudku berapa kita kasih tahu langsung ke sahabat aspirasi. Sahabat aspirasi katanya si sahabat kita ini eksperimennya langsung pas pada saat umur 9 tahun. Wah, ya Allah, ya Masih kecil kan nggak tahu ya di Indonesia tahu banyak apa ya. Apa isinya? Tanpa edukasi Main ambil. Net itu Nemu apa gimana? ya biasa gitu. Nemu. Bagus. Punya inisiatif pengen ambil. Iya. Pelihara gitu. Sempat ini sama orang tua coba gitu. Ini bulan bisa gini. dia orang gitu ya. Iya. Ya cuma gimana ya? Kalau pengen ya tetap aja pengen. Tapi mungkin orang tua itu ada kekhawatiran tersendiri. Iya. Ini juga orang tua ya, kan aspirasi ya. Mungkin sedikit yang memahami ya sampai sekarang. Sekarang ya. Ya sudah, kita juga ini spesialis dari King Cobra. Iya, King Cobra, Ya. Nah, bro, kita tanya dulu ini apakah komunitas reptil ini apakah cuma jadi kata doang atau gimana nih? Pastinya ada sahabat aspirasi yang bertanya-tanya nih, gitu kan? Banyak sih. Yang kota pasti ada komunitas reptil. Iya, Mas. Juga ada kontes-kontes gitu. Ada, kebetulan nih Kontes. kita berbagi akan mengadakan kontes. Tanggal berapa? Tanggal 5. Ya, ada sahabat aspirasi. Tanggal 5 Februari kita akan ada kontes reptil skala nasional ya. Mantap. Kontes kamera. Iya. Lalu mau melakukan Kamu ada pernah ngadain? Konten masih pernah ngadain. Dan alhamdulillah tahun depan ada Februari termasuk event besar lah di reptil. Itu udah bulan ada kan kontes ini? Enggak. Warna, di awal. Kalau bulan sendiri penilaiannya seperti apa? Paling dari motif, postur tubuh, terus ya kesehatan. Dari teman-teman komunitas sendiri ada nggak hewan-hewan reptil yang pernah menjualnya? Ada. Apa itu? Ini. Semua. Namanya Pak. Ini pernah ada. Keren. Jualan satu ada aspirasi. Kita juga biawak. Berarti ini pada saat di Kerawang itu apa jadi mengalahkan dari semua daerah gitu ya? Ini dari Papua ini. Kan ada kelas. Ada kelas ini. Lagu dari kelas Papua. Ada juga di Suara. Itu baik biawak sendiri penilaiannya gimana? Oh biawak. Penilaiannya Dari motif sama motif di orang kan beda-beda. Beda-beda. Jawab. Selain motif itu kayak misalnya kekebalan tubuhnya. Dari komunitas reptil ada dua ya, sini. Apa biawak sama ini? Ada. Nah, selanjutnya nih, pernah ulang tahun Purwakarta kan ya? Komunitas reptil juga kita terlibat ya? Festival. Kita alhamdulillah aku dihadiri Pak Bupati. Ya, aku ada samperan aku. Ampun, makasih. Apa tuh? Gimana tuh? kan acaranya festival hewan melata. Yang waktu beberapa lalu ya. Ya, Ya. alhamdulillah berpartisipasi kita di acara tersebut. Ya pernah lihat tuh dari salah satu medsos lah. Itu. Dan dengar katanya kamu tuh kalau ada festival hati pengen adain taman sampah. Oh, semoga kita lihat. Semoga karena di
Belum tahu sih kalau Kalau masalah misalnya dari komunitas reptil ada nggak gitu di Purwakarta mencocokkan space? cocok di Purwakarta. Ya, situ boleh. Rencana sih lu, Ya, itu emang di situ. Kalau Tinggal misalnya Cibareng ya, kalau nggak salah. Ada bisa juga. kalau misalnya dikasih nih space sama bupati di mana aja, nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada ya. Yang mudah-mudahan aja apa yang disampaikan sama bupati kayak ngasih space ya nanti terrealisasi. Ya, Buat para pengelola apa binatang-binatang Ya, kayak gini. soalnya kan nama-nama nggak sebatas hanya reptil aja. Iya. Banyak usaha, super glider, kan bagus juga Tep kalau misalnya pemerintah memberikan space untuk taman satwa. Ya sebagai bentuk apresiasi. Yang pertama juga untuk memajukan ekonomi Purwakarta tentunya menambah wisata ya, wisata yang ada di Purwakarta. Jadi untuk wisata yang apa? Jadi untuk wisata yang ada di Purwakarta itu bukan hanya Iya. Jatiluhur, bukan hanya Paranggombong, bukan hanya Cirata, bukan hanya Situ Bulet, terus bukan hanya apa lagi tuh? Apa ya, Cikaupak ya. Nah makanya ini juga bakal jadi salah satu destinasi di masa yang akan datang. Nih sahabat aspirasi nih. Iya. Semoga aja. Yoi. Kita akan untuk teman-teman. Oke. Ada lagi nggak nih? Kan yang ingin disampaikan gitu. Dari siapa dulu nih yang mau memberikan pesan-pesan? Dan kalau pesan-pesan cukup melestarikan hewan banyak. Ada sendiri. Saya sendiri. Kalau saya ya tolong disediakan untuk pembuatan taman sampah. Oke, siap. Semoga di podcast ini sampai ke bupati. Dengar. Padahal ini kan sebelumnya kan acara apa yang apa karnaval animal itu ya katanya juga dihadiri sama bupati ya. Iya, Patut berbangga diri dong. Iya. Gak apa-apa. Ya. Mohon maaf ya sahabat aspirasi sekali lagi sahabat saya ini memang paling takut banget. Paling takut banget. Tidak sebenarnya mana ada siapa takut. Oke, begitu ya kira-kira ya untuk episode 9 ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi Yoi. Kita udah berapa jam nih? nggak kerasa kok. Nggak kerasa banget ya. Wah. 1 jam lebih ya. Udah 1 jam lebih ya. Semoga bisa menginspirasi. Ya, inspirasi juga. Jadi apa tontonan podcast kita ini bukan hanya dijadikan sebagai tontonan ya, tapi sebagai tuntunan. Betul. Karena kan tadi kan intinya adalah kita harus bisa mencintai apa dan menjaga alam sekitar kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan Ya. kalau bisa ini apa alam kita ini yang seperti ini, mereka ini adalah harus ada salah satu hal yang harus kita jaga sampai kakek nenek gitu. Sampai anak cucu kita menikmatinya. Iya. Jangan sampai hewan yang sekarang jadi punah itu karena pembunuhan liar, apa? Benar sekali. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk kawan-kawan